Ada Abdul Somad di simbolisasi luar biasa juga. Kenapa mereka butuh simbol-simbol ini? Karena mereka ingin mengatakan bahwa simbol-simbol yang lain itu nggak penting. Makanya mereka merusak simbol-simbol yang lain. NKRI bersyariah itu juga simbol agar kita ketakutan. Sebagai orang muslim kan kita khawatir kan, kita melawan syariah, kita melawan agama nih, kembali pada Quran dan hadis. Slogannya kayak gitu. Tapi Quran menurut mereka, hadis menurut mereka. Kalau kita punya tafsir lain, kita dianggap tidak sesuai dengan Quran, kita dianggap tidak sesuai dengan hadis. Ini yang berbahaya. Karena itu usaha kita semua adalah meruntuhkan simbol-simbol mereka. Banyak sekarang gayanya udah tertutup-tutup nih. Jidat hitam, celana cungkring, ya sorban 10 lapis ke atas. Tapi akhlaknya, ya Allah ya. Orang-orang itu kata Allah, mereka orang munafik yang saya akan himpun ke neraka jahanam sekalian dengan orang kafir. Munafik, munafik, mengaku muslim tapi ternyata keluar dari nilai keislamannya. Apa cirinya? Pertama, dia senang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Masya Allah, ayat Quran jadi bahan pengingkaran. Hadis nggak bisa, nggak ada itu hadis. Baru dikumpulkan 200 tahun setelah ada yang nabi. Repot, susah. Makanya paling susah. Muslim putih, orang kafir hitam, hitam putihnya jelas, tapi munafik abu-abu. Susah, hitam nggak kelihatan, putih nggak nampak, susah. Halo, antum mikirin apa? Tidak, ini sedang menjelaskan penting nih ya, bukan mikirkan yang lain-lain. Ayo fokus ke sini, fokus ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Jadi Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jangan aneh kalau orang-orang HTI, orang-orang EPI, orang-orang MUI, orang-orang PKS, pendukung Rizik, pendukung Bahar, pendukung Anies, pendukung Somad, pendukung Adi Hidayat menjadi kelompok radikal. Jangan aneh Bu, ya Bu, Bapak-bapak nggak usah aneh kalau para pendukung mereka jadi radikal. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air jangan aneh kalau hati para pendukung mereka itu radikal, pemikirannya radikal, ucapannya radikal, bahkan perbuatannya pun radikal. Jadi yang melakukan pengeroyokan Ade Armando itu ya kelompok radikal. Kelompok radikal, ya kelompok mereka-mereka itu bro. Kenapa mereka radikal? Ya karena pengajiannya pun radikal. Pengajiannya pun radikal. Ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, habaib-habaib dari kelompok mereka itu radikal. Menyuguhkan pengajian-pengajian yang diisi oleh ceramah-ceramah radikal. Radikal itu apa sih? Radikal itu punya otak, tapi otaknya gak dipakai. Itu radikal. Otaknya punya, tapi otaknya gak dipakai. Hatinya punya, tapi hatinya tak dipakai. Matanya punya, tapi matanya gak dipakai. Telinganya punya, tetapi telinganya gak dipakai. Kalau dalam Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa dipakai untuk merasakan kebenaran. Mereka buta, tuli, dan hatinya sekeras batu. Makanya mereka selalu paling bersih, selalu merasa paling benar, selalu merasa paling suci, selalu merasa paling bela Allah, selalu merasa paling bela Islam, selalu merasa paling berilmu, selalu merasa orang lain itu rendahan, remeh, temeh, kafir, munafik, fasik. Dalam Al-Quran dikatakan, innahu kana zaluman jahulah. Mereka itu kelompok manusia-manusia yang zalim dan bodoh dan zalim. Karena hati mereka jahat, pemikiran mereka jahat, lisan mereka jahat, perbuatan mereka jahat, membuat mereka berbuat sesuatu yang bodoh. Memfitnah Ade Armando munafik, memfitnah Eko pun tadi seorang munafik, memfitnah Denny Siregar seorang munafik, memfitnah seorang Abu Janda seorang munafik, memfitnah Dewi Tanjung munafik. Menurut saya itu tindakan yang bodoh dan teramat bodoh.
Kenapa saya katakan bodoh dan teramat bodoh? Berarti Ustadz Adi Hidayat ini sudah menganggap dirinya lebih Tuhan daripada Tuhan, lebih Allah daripada Allah, bahkan lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Kenapa? Dia sudah mengambil hak prerogatif Allah. Yang pantas menilai seseorang muslim atau bukan hanya Allah. Yang pantas menilai seseorang kafir atau bukan hanya Allah. Yang pantas menilai seseorang kafir atau bukan hanya Allah, munafik atau bukan hanya Allah, fasik atau bukan hanya Allah. Tidak ada hak dari Adi Hidayat untuk mengatakan demikian. Makanya mereka ini, Adi Hidayat ini sudah berbuat zalim dan juga berbuat bodoh. Karena hatinya jahat, pemikiran jahat, lisannya jahat, perbuatannya pun jahat, membuat Adi Hidayat dan pendukungnya terlihat bodoh. Lebih Allah daripada Allah. Mengambil hak prerogatif Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal dia sendiri ngaku Islam belum tentu sesuai dengan kriteria keislaman yang dituntut dan dituntun oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dia pun belum tahu apakah Islamnya diterima atau enggak, apakah perjuangannya diterima atau enggak, apakah ilmunya diterima atau enggak, apakah imannya diterima atau enggak. Enggak tahu dia juga. Lalu kenapa mengatakan orang lain sebagai munafik, kafir, fasik dan sebagainya? Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah kelompok orang yang berbuat jahat. Karena dia jahat akhirnya bertindak bodoh, merendahkan orang lain, memunafikkan orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan kelompok ini juga karena kebodohannya akhirnya berbuat jahat. Jadi dengan menganggap dirinya ini berilmu tinggi, Adi Hidayat ini, juga para pendukungnya tersebut merasa bersih, merasa benar. Akhirnya dia bertindak bodoh. Bertindak bodoh. Apa tindakan yang bodoh? Menertawakan orang yang sudah mereka rendahkan. Itu tindakan yang sangat bodoh. Akhirnya kenapa? Masyarakat bisa menyimpulkan mereka-mereka ini orang jahat. Padahal kata Allah, man salimal muslimuna min lisan. Padahal kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik itu yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Tetapi Adi Hidayat dan pendukungnya itu selalu menyakiti orang lain. Pertanyaannya, apakah mereka orang Islam? Bukan. Siapa mereka? Orang radikal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Manusia-manusia setan yang penampilannya mungkin saja kayak Islam tetapi kelakuannya kayak setan, yang selalu menebarkan kejahatan dan kebodohan kepada manusia. Sehingga orang-orang seperti ini berbahaya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka menebarkan kerusakan. Kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan, juga kerusakan alam semesta. Bisa merusak Indonesia yang sudah kita jaga berpuluh-puluh tahun ini. Dan juga akan bisa membuat negara ini sebagai negara medan perang. Karena terjadi pertumpahan di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita sama-sama jaga NKRI. Jauhi pengajian-pengajian sesat seperti itu. Itu bukan pengajian, tapi pergunjingan. Ala laknatullah ala dhalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Allah melaknat pengajian-pengajian yang berisi pergunjingan seperti tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.